skandal korupsi BTS terus bergulir setelah Ketua Nasdem Surya Paloh menantang Presiden Jokowi untuk mengusut tuntas kasus ini. Transparansi yang seutuhnya. Sekali lagi saya katakan, transparansi yang seutuhnya. Periksa seluruh yang kemungkinan. Dari ujung kiri ke ujung kanan, dari barat, timur, atas, bawah, siapa saja yang terlibat. Periksa juga seluruh unsur yang ada di institusi manapun, termasuk Partai Nasdem ini. Nasdem welcome itu. Kita menyambut itu. Dan berikan juga hukuman yang setimpal. Tanpa ada lex spesialis dalam pengertian privilege. Si A boleh diperiksa, si C tidak boleh diperiksa. Semakin sedih lagi kita. Semakin sedih. Tapi kalau transparansi itu dilakukan dengan kemampuan profesionalisme Kejaksaan Agung kita yang bebas juga dari intervensi siapapun dan juga kepentingan politik dari manapun, kenapa kita tidak berikan dukungan sepenuhnya? Jadi kalau kawan-kawan tanya, Nasdem mau berikan dukungan sepenuhnya atau setengah? Saya bilang totalitas kita akan berikan dukungan. Menko Polhukam Mahfud MD yang juga menjabat sebagai PLT Menkominfo mendengar kabar ada 3 partai politik yang menerima aliran dana korupsi. Mahfud mempersilahkan Kejaksaan Agung dan KPK mendalami dugaan 3 parpol yang menerima uang korupsi BTS. Mulai bulan Juni, karena bulan Maret sudah minta perpanjangan, sudah diperpanjang kok pada bulan April nggak benar, ditinjau bulan Mei kok nggak benar, Juni lalu dimulai penyelidikan dan sekarang ini proses hukumnya terus berjalan. Jadi tidak ada kaitannya dengan pemilu, dengan calon pilpres atau apapun. Semua tahu itu karena dulu ketika mulai diselidiki. BTS adalah proyek Kemenkominfo untuk membangun menara telekomunikasi bagi pengadaan sinyal 4G di kawasan terdepan, terluar, dan terpencil. Jumlah seluruh BTS yang telah dan akan dibangun sebanyak 9.113 menara. Pada tahun 2020 telah selesai 1.209 menara. Untuk tahun 2021 direncanakan 4.200 dan untuk 2022 sebanyak 3.704. Dugaan korupsi 8 triliun rupiah itu terjadi dalam pembangunan 4.200 menara untuk 2021. Mahfud menegaskan, ia tidak akan melakukan intervensi dalam proses pengusutan. Biarkan hukum yang menentukan. Mahfud mendorong Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mendalami dugaan terhadap 3 parpol tersebut. Tentu saja, sikap dan saran Mahfud ini sangat diharapkan terlaksana secara transparan. Kejaksaan dan KPK harus segera mengejar aliran dana BTS ke 3 parpol tersebut tanpa ragu dan tidak tebang pilih. Surya Paloh sebelumnya mengatakan tidak masalah kalau Nasdem pun harus didalami oleh aparat penegak hukum. Mahfud melanjutkan, ia sendiri sudah diberitahu nama ketiga parpol yang diduga menerima aliran korupsi BTS. Salah satu jaringan koran online, Tribun Batam, menuliskan lengkap identitas ketiga parpol yang diduga menerima uang korupsi BTS. Sayangnya, ketika semua orang serius menunggu tindakan tegas tanpa pandang bulu, Mahfud sendiri malah menunjukkan kegamangan untuk mengawal skandal mega korupsi ini. Saya juga dapat berita itu dengan nama-namanya gitu, tapi saya anggap itu gosip politik, ya, gosip politik. Kita bekerja dengan hukum saja. Saya juga sudah lapor tentang itu ke Presiden, Pak. Saya tidak akan masuk ke soal ini. Ini pembuktiannya akan rumit dan mungkin menimbulkan kerumitan politik. Oleh sebab itu, saya persilahkan Kejaksaan atau KPK kalau itu di luar angka-angka yang sudah konkret untuk menyelidiki ini. Tetapi kalau saya sendiri menganggap itu sebagai gosip politik yang tidak akan saya tangani secara administratif. Kegamangan dapat dilihat dari diksi yang dipakai Mahfud perihal 3 parpol yang diduga terlibat. Ia mengatakan dirinya dapat berita itu dengan nama-namanya, tapi ia anggap gosip politik.
Sementara itu, Ketua DPP Nasdem Taufik Basari menanggapi dugaan aliran dana di kasus dugaan korupsi proyek BTS, Menkominfo mengalir ketika partai politik besar. Menurutnya, saat ini yang harus dipegang ialah fakta hukum yang ada, bukan hanya sebatas dari rumor. Ia mengatakan kalau bicara hukum, yang harus menjadi dasar adalah fakta hukum yang valid dan teruji kebenarannya. Sehingga jangan berpijak pada narasi yang dikembangkan yang belum ada dasar faktualnya. Ia menegaskan kembali bahwa komitmen Nasdem dalam kasus ini adalah Ketua Umum Surya Paloh ingin semua pihak yang terlibat dapat diperiksa secara akuntabel dan profesional, termasuk bila ada dugaan aliran dana kasus dugaan korupsi mengarah ke sejumlah partai. Sehingga moralitas penegakan hukum berjalan dengan baik. Penegakan hukum ini tidak menjadi alat kekuasaan. Hukum harus tetap menjadi hukum, dia tidak boleh menjadi kendaraan ataupun alat politik atau alat kekuasaan. Ini yang diharapkan kepada Kejaksaan Agung. Ia meminta Kejaksaan Agung nantinya berbicara dengan basis fakta, data, dan hukum dalam menanggapi dugaan aliran dana ke partai. Kejaksaan Agung pasti profesional dan terbuka terhadap semua yang berkaitan dengan kasus itu. Penggantinya siapa Pak? PLT-nya Pak Menko Polhukam. Pak, ada isu Pak Hati jadi Menkominfo bagaimana Pak? Pak sudah ditetapkan Pak? Kemarin Bapak juga sempat mengatakan. PLT-nya Pak Menko Polhukam. Penggantiannya kapan Pak? PLT-nya Pak Menko Polhukam. Malam Pak. Pak Anies, sedikit Pak. Hari ini datang ke sini. Agendanya apa Pak? Tantangan besar insya Allah bisa dilewati bila keyakinan itu ada. Dan malam hari ini saya menyaksikan dari dekat. Dan tadi dijelaskan tidak ada sedikit pun yang berubah ikhtiar kita untuk bekerja menghadirkan keadilan, menghadirkan kesetaraan, menjaga persatuan, jalan terus. Tidak ada yang berubah, tidak ada yang bergeser, dan tidak ada yang melambat. Kejaksaan Agung Republik Indonesia menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate sebagai tersangka dan langsung ditahan. Plate diduga melakukan korupsi penyediaan menara base transceiver station atau BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 bakti Kementerian Kominfo tahun 2020-2022. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Kuntadi mengungkapkan penetapan tersangka terhadap Plate terkait wewenangnya sebagai pengguna anggaran dan posisinya sebagai menteri. Menanggapi peristiwa tersebut, pengamat politik Rocky Gerung menyatakan bahwa hal ini merupakan permainan Presiden Jokowi yang ingin mengganggu Surya Paloh karena mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Nasdem, Surya Paloh terutama. Tapi masih seolah-olah ada proses tawar-menawar, ya Nasdem mesti klaim kami akan bersama Jokowi. Iya, tapi buat Jokowi ini bukan soal bersama, ini soal Anies. Kira-kira begitu kan. Jadi bertemulah kepentingan Ibu Mega juga kan punya perselisihan dengan Nasdem tuh. Nah, kelihatannya begitu. Kalau settingnya kita bikin lebih lengkap, ya Ibu Mega mungkin bujuk Pak Jokowi, ya kalau masih mau berbaikan dengan saya, lakukan sesuatu yang ingin saya dari awal saya minta supaya menteri-menteri Nasdem itu diganti. Anda sebagai petugas partai saya dari 2-3 tahun lalu nggak mau ganti-ganti itu. Jadi Jokowi juga paham itu kira-kira. Sebab kalau cuma Jokowi nego dengan Surya Paloh, ya kalau Surya Paloh minta maaf ya udahlah, bisa juga kan. Kan kita bisa bayangkan Surya Paloh tentu udah tahu bahwa dia akan diincar, karena itu dia naikin lagi tone-nya seolah-olah mau melawan. Tapi sebetulnya upaya Surya Paloh untuk naikin tawaran itu dianggap sebagai kelancangan tuh. Tapi bagi Surya Paloh menganggap bahwa iya supaya tukar tambahnya enak kan. Ternyata gagal karena saya hitungnya Pak Jokowi juga dapat semacam sinyal dari Ibu Mega supaya dipercepat dong tuh prosesnya. Kira-kira begitu ya, ini analisisnya. Ini problem politik yang dikasih nuansa hukum supaya enak.
Ini soal yang diduga dari awal ketika nama Joni Plate disebut. Itu artinya Jokowi mau mengganggu Nasdem, terutama Surya Paloh, seolah-olah masih ada proses tawar-menawar bahwa kami masih bersama Jokowi, kata Rocky Gerung. Namun demikian, Rocky menilai bagi Jokowi hal itu bukan soal bersama atau tidak, akan tetapi soal Anies. Apalagi Megawati juga punya perselisihan dengan Nasdem. Rocky menduga kalau settingannya dibikin lebih lengkap, Megawati mungkin bisa membujuk Jokowi dengan meminta agar Jokowi mengganti Menteri Nasdem. Sesungguhnya Jokowi juga paham apa yang dikehendaki oleh Mega. Sebab kalau cuma Jokowi nego dengan Surya Paloh, kalau Surya Paloh minta maaf, maka semuanya akan beres. Betapa sayangnya Bang Surya kepada Ibu Megawati. Coba sahabat sejati saya yang paling saya sayangi, Ibu Megawati Soekarno Putri, beliau sampaikan, jadi salah besar kalau ada yang menyampaikan koalisi ini sudah tidak rukun. Keliru gede sekali. Kita rukun-rukun saja, nggak ada. Ya kalau pas Bu Mega nggak nyalami Bang Surya, itu kelewatan saja. Antara Megawati, Jokowi, dan Surya Paloh saling berkiat, kejagung dalam kendali PDIP, dan PDIP sejak lama ingin menteri-menteri Nasdem diresafel. Ketemulah di sini kepentingan Jokowi dengan Mega dalam kasus Nasdem. Kasus ini sama dengan kasusnya Ganjar Pranowo. Ganjar dibarter antara Mega dan Jokowi. Jokowi merasa perlu menaikkan posturnya dengan mengepung Mega menggunakan musyawarah rakyat. Menurut Rocky, Jokowi mau memberikan sinyal ke Mega bahwa ia harus melakukan nego dengan Jokowi. Akan tetapi, Mega juga melihat bahwa Jokowi masih utang permintaan, bahwa menteri-menteri strategis yang diminta Mega tidak segera diberikan oleh Jokowi. Dengan cara seperti ini, skenario ini bisa diduga sejak awal bahwa Anies bisa dibatalkan melalui kriminalisasi di Nasdem. Katanya nomor 3. Ya kalau nomor 3 nggak bisa dijegal lah, dia pasti kalah juga dalam pemilu, bener nggak? Harusnya dia kalau konsisten ya. Oke. Kalau konsisten itu, kalau memang percaya dengan hasil survei, ya nggak usah pakai jegal, cuma jegal. Tapi kalau menjegal kan berarti nggak percaya sama survei. Kira-kira gitu. Jadi saya sih lihat ini aneh gitu. Kalau ada percakapan soal jegal menjegal, padahal yang mau dijegal ini posisinya nomor 3 menurut hasil survei. Jadi buat saya yang penting kita jalan terus, sampaikan apa yang menjadi misi kita, dan kepentingan kita adalah rakyat Indonesia merasakan keadilan, hidup yang lebih baik. Itu aja. Nanti sambil jalan saya percaya warga akan bisa menilai dengan objektif. Masyarakat kita cerdas, masyarakat kita bisa memilih dengan tenang, dengan matang. Di Jakarta waktu Pilkada DKI, kita menemukan fenomena yang serupa. Seingat saya belum pernah ada satu survei pun yang mengatakan kami nomor 1. Nggak ada. Semua kami nomor 2 atau nomor 3, hampir semuanya bilang nomor 3. Bahkan ada yang melakukan survei seminggu sebelum Pilkada. Dan sebuah koran terkemuka sekali yang Litbangnya menyelenggarakan itu. Yang Litbang itu sampai sekarang sering mengumumkan itu juga, itu Litbang itu. Dan dulu fatal betul kekeliruannya. Cuman kita kan semua belajar dari pengalaman itu. Urusan survei biarlah itu urusan para surveyor dan Litbang itulah yang bertanggungjawabkan. Tapi bagian kita adalah mempertanggungjawabkan amanatnya kepada rakyat. Sementara itu, pengamat kebijakan publik Gikin Prikinanto mengomentari penetapan Menteri Komunikasi dan Informatika Joni Jerat Plate sebagai tersangka korupsi. Menurutnya, Plate hanya sasaran, antara bukan sasaran yang sesungguhnya. Adapun sasaran tembak yang sesungguhnya adalah pencalonan Anies Baswedan. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD telah mengingatkan Kejaksaan Agung soal Joni Jerat Plate. Joni adalah Menteri Komunikasi dan Informatika sekaligus kader Partai Nasdem yang ditahan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.
Tidak apa-apa, hukum harus berjalan. Penahanan itu sudah sesuai hukum. Jadi memang harus diteliti berulang-ulang karena beririsan dengan politik. Nanti kalau ditindak dibilang ini tindakan politik karena punya masalah politik. Saya bilang hati-hati. Tetapi kalau bukti sudah cukup jangan ditunda. Menurut Mahfud, jika Kejagung sudah memiliki 2 alat bukti, jangan menunda penetapan tersangka karena bisa menghalangi penegakan hukum. Sementara itu, Surya Paloh mengatakan bahwa jangan ada intervensi dari pemerintah. Transparansi yang seutuhnya. Sekali lagi saya katakan, transparansi yang seutuhnya. Periksa seluruh yang kemungkinan. Dari ujung kiri ke ujung kanan, dari barat, timur, atas, bawah, siapa saja yang terlibat. Periksa juga seluruh unsur yang ada di institusi manapun, termasuk Partai Nasdem ini. Nasdem welcome itu. Kita menyambut itu. Dan berikan juga hukuman yang setimpal. Tanpa ada lex spesialis dalam pengertian privilege. Si A boleh diperiksa, si C tidak boleh diperiksa. Semakin sedih lagi kita. Semakin sedih. Tapi kalau transparansi itu dilakukan dengan kemampuan profesionalisme Kejaksaan Agung kita yang bebas juga dari intervensi siapapun dan juga kepentingan politik dari manapun, kenapa kita tidak berikan dukungan sepenuhnya? Jadi kalau kawan-kawan tanya, Nasdem mau berikan dukungan sepenuhnya atau setengah? Saya bilang totalitas kita akan berikan dukungan.